Oke brother ya, hari ini kita akan tutorial cara melepas seal ya, seal, per sama yang as yang untuk sealnya itu ya, untuk mobil Toyota Kijang Jantan tahun 93. Kalau kijang-kijang yang lain nggak tahu apakah sama, apakah ada bedanya. Ini kalau kijang jantan kayak gini, ini orisinil ya, tuh Toyota. Ini 68 apa B8 Aisin, tulisannya gitu doang. Nah ini ya, ini orisinil ya, kayak gini nih penampakannya. Sebelah sini kayak gini. Ini lubang baut ya. Nah ini kan bautnya kan pakai baut 14. Terus ini untuk setelan minyaknya ya, setelan minyaknya itu di sini, setelan minyak. Jadi kalau kita udah bongkar gini, kita harus setel minyaknya ya. Kopling ditekan, ini dibuka ya supaya dia keluar, tutup lagi, terus injek-injekin lagi, buka lagi biar dia keluar, langsung cepet-cepet tutup lagi, injek-injek lagi kayak gitu untuk penyetelannya. Nanti kalau dia udah keras, diinjek udah keras, dia baru udah jadi ya. Udah keras, terus dioper giginya udah gampang. Posisi mesin hidup ya, jangan mesin mati, soalnya beda. Mesin mati dia dioper itu tetap gampang, tapi kalau mesin hidup dia kalau ininya nggak bagus ya, belum pas, atau minyak remnya juga nggak ada, nggak akan bisa dioper giginya ya. Nah jadi beda, jadi nyetelnya posisi mesin hidup. Kalau yang ini untuk selang yang dari atas ya, yang dari minyak rem ya, minyak rem itu selangnya kemari dia ya kan, posisinya begini nih nanti masangnya, ini kemari nanti ke atas selang, ini dibaut ke mobil kan. Nah kita akan tutorialin untuk cara ngelepas ininya nih. Kalau pemula-pemula ya pasti bingung lepas ini ya, cara ngelepasnya ini gimana. Ditarik nggak bisa, ini kan hasilnya segini nih dia ya kan, ini kan nggak bisa ditarik. Nah kalau yang orang awam bingung, ini kok ini buntu ya katanya. Masuk, kalau kita mau ganti seal gimana masukinnya gitu ya, ini buntu tapi kok bisa bocor gitu ya, padahal nggak buntu. Ini tuh maju mundur, ini di dalam ada karetnya. Ini kalau kita tekan tuh dia bisa masuk tuh ya. Jadi yang kita keluarkan ininya, ini dia nggak pakai sepi, nggak pakai kunci-kuncian ya. Jadi cara ngelepasnya tinggal didorong aja. Kita gunakan kayak gini nih ya, terserah kalian, besi apa aja bisa, besi obeng, besi apa, besi jemuran, pokoknya yang bisa masuk ke lubang sini ya. Karena ini lubangnya kecil tuh, kita masukin ke sini, terus kita dorong aja ya, kita dorong tuh kan dia keluar. Seperti ini doang cara melepasnya. Jadi ini lebih mudah ya daripada melepas master rem depan motor. Kalau motor kita harus lepas dulu sepinya di sini. Setelah sepinya dilepas, baru ini bisa dicabut pakai tang. Dia nggak bisa didorong. Kalau motor dia dicabut pakai tang. Nah kayak gini ya. Ini udah kita bongkar ya, udah kita bersihin. Ini tadinya kotor banget. Ini di sini pada hitam-hitam karatan. Ini udah kita gosokin pakai ini ya, jadi mengkilat. Terus ini karetnya juga tadi udah kita lepas, di dalamnya udah kita gosokin juga karena banyak karatnya. Kalau menurut aku karetnya masih bagus, tapi ini bocor, dan ternyata bocornya dari sini
tuh. Ini robek, karetnya robek. Ini yang bikin bocor. Jadi ini kerusakannya tinggal ganti karetnya doang nih. Beli karetnya aja, dua-duanya kita ganti. Udah, ini bakalan jadi lagi, nggak bocor. Jadi untuk per ini nggak usah diganti, ini nggak usah diganti, tetap pakai aslinya. Jadi kita beli karetnya aja. Ini ada yang jual banyak di online ya. Kalau misalkan nggak ada yang jual karetnya doang nih, dia beli ada yang jual segini banyak ya. Jadi dia dapat per ini sama karetnya pun udah terpasang, udah begini nih pokoknya. Kalau per sih emang begini nih, tinggal giniin doang. Nah, belinya segini, nanti tinggal masukin doang ke sini gitu ya. Jadi ininya nggak usah beli, soalnya ini makan mahal. Sama ininya juga nggak usah beli nih, yang mana tadi nih, ini kagak usah diganti, kecuali ini mampet, nggak usah diganti. Udah, ini kan dia cuman begini doang, ini juga nggak usah diganti nih. Kadang kita kalau beli ini dapat ini juga nih, segini jadi dapatnya ya. Ini juga nggak perlu diganti sih kalau ini kan hanya tuas, ini hanya tuas yang mendorong di sini. Ini kenapa rapet ya, soalnya ini kan supaya tuas ini bisa mendorong ke sini dia nanti gitu, maju mundur ya nanti ya kan. Dia nanti ditekannya dari sini, tekan dia maju, nanti kalau dilepas dia mundur. Sedangkan karet ini nggak ada fungsinya, untuk kebocoran ini nggak ada fungsinya ya. Tanpa karet ini pun nggak masalah ya, ini kita buang aja nggak masalah. Jadi ini fungsinya hanya untuk pelindung debu aja ya, supaya debu nggak masuk gitu doang sih kalau karet ini. Nih, dia kan kayak gini nih, kayak gini. Nah, ini kan ada cowakan nih, ada cowakan. Jadi karetnya ini biar dia nyantol di cowakan ini biar nggak lepas. Tuh. Jadi ini fungsinya hanya untuk pelindung debu, supaya debu-debu itu nggak masuk ke dalam sini gitu ya. Nah, itu doang fungsinya. Nah, kayak gini, ini doang nih. Dan untuk cara membersihkan ini ya, kalian gunakan air rinso ya, tangan juga bersih, kinclong tuh tangan ya kalau air rinso. Kalau air sabun tangan masih lengket-lengket oli-oli ya. Rinso, Daya, pokoknya yang sejenis rinso kalian pakai. Sunlight juga boleh ya, tapi kalau aku lebih suka pakai rinso nih, enak di tangan juga bersih banget ya. Pakai rinso tinggal digosokin, enak nih. Ini kegedean sebetulnya, ini ada sih yang bentuknya mirip sama kayak pasta gigi. Nah itu enak tuh buat ngegosokin ya, jadi nggak ngeri kena tangan juga. Kalau ini gede banget nih ya, takutnya tangan ikut kegosrok gitu ya. Dan juga harus dibantu pakai ini brother ya, kikir dan juga amplas. Untuk bagian sini tadi keraknya itu banyak dan tebel-tebel, jadi tadi kalau di sini enak dikikir dulu. Setelah dikikir-kikir, dia udah hilang kerak yang parahnya, baru diamplas biar halus tuh ya. Soalnya tadi pakai ini ya lumayan berkurang, tapi masih kurang bersih karena keraknya di sini keras dan tebel tadi di sini. Jadi perlu kikir sama amplas kasar, baru amplas halus. Nih, amplas yang kasar kayak gini. Malah kecebur lagi. Nah, ini amplas yang kasar. Terus untuk bagian sini juga nih ya, ini juga perlu kalian amplas. Nih, bagian dalam sini ya, ini liner ya, bagian dalam. Ini kalau kalian pegang ada yang kasar, itu kalian harus amplas. Itu berarti ada kerak ya. Ini tadi banyak keraknya di bagian sebelah sini. Ini aku pegang di sini dia kasar. Kalau kemari halus, dari dalam sampai keluar halus, halus, halus.
tapi bagian sini yang kasar nih, dari mulai tengah sampai ujung sini. Jadi aku amplas. Ini pakai amplas halus ya, jangan amplas kasar. Kalau yang ini pakai amplas halus, kalau bisa lebih halus lagi dari ini. Jadi masukin aja nih, masukin, gosok-gosok, tapi jangan basah ini ya. Kalau basah ya amplasnya rusak. Kita lap dulu pakai tisu ya. Nah, kita lap dulu, baru kita amplas nih, amplas masukin. Oke gitu ya amplasnya. Jadi kita ngamplasnya pelan-pelan aja, cuman buat ngilangin keraknya doang, kotorannya doang ya. Nah kalau ini sih sudah halus tuh, halus ya. Kalau ini nggak halus nanti karetnya nanti rusak dan juga bisa menyebabkan bocor ya, karena nggak halus tuh ya.